Alham- Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa abdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah dan yang dipilih oleh Allah Rabbuna wa taala untuk hadir di majelis mulia sidang Jumat Masjid An-Nur Prapen Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa taala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau Rabbuna wa ta'ala berfirman, apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja. Dengan kita bersyukur, Allah janjikan nikmat ini ditambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga kita yang hadir siang hari ini beserta keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abad dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula kita mampu berittiba kepada beliau agar kita mencapai derajat hamba muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Saudara-saudaraku, sidang Jumat Masjid An-Nur, kullu rahimakumullah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Wa may yuhajjir fi sabilillah yahjid fil ardi muraqaman katsira wasa'ah. Maka barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, Allah siapkan bumi Allah ini luas dan rizki yang lebih berkah dan melimpah. Kalau kita lihat makna daripada ayat ini, memang ada perintah bahwa kita harus hijrah. Dan hakikat hijrah dalam kaidah syar'i tidak harus pindah rumah, tidak harus pindah pekerjaan, tidak harus pindah tempat. Perubahan perilaku dari yang kurang baik menjadi baik, hijrah. Biasa tidak ke masjid, sekarang Ramadan memenuhi masjid berjamaah, hijrah. Biasa nggak pernah rawatib, sekarang dengan rawatib, hijrah. Maka ranah hijrah dan melakukan perubahan dari yang malas menjadi rajin, kurang baik menjadi baik, kurang sempurna menjadi sempurna. Ilmu yang tadinya kita belum tahu, mau belajar untuk menjadi tahu, ini pun hijrah. Dan momentum Ramadan adalah momentum yang sangat luar biasa untuk kita melakukan sebuah perubahan. Karena memang Allah berikan kesempatan di Ramadan ini sebagai format yang luar biasa. Kenapa Allah berikan kita bulan Ramadan? Dan kenapa Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa, surat keempat di ayat 28.
Yuridullahu au yukaffifa ankum wa khaliqul insanu dha'ifa. Allah tidak memberikan kita keringanan, kemudahan, pertolongan. Sebab manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kita ini tidak mungkin tidak berbuat dosa dan salah. Dalam hadis dari Rasul Muhammad SAW, hadis yang dibukukan oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, Allahu azza wa jalla, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wa nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah billaili wa nahar, baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dunuba jami'a, dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa afir lakum, maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Momentum Ramadan adalah momentum yang Allah berikan pada kita ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada ibadah yang tidak tertandingi pahalanya dengan ibadah yang lain. Apa itu? Puasa. Perintahnya jelas di ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada format Ramadan ini yang kalau inginkan kita mencapai pangkat muttaqi. Dan kalau itu pun kita bisa raih di bulan Ramadan dengan predikat takwa. Janji Allah luar biasa, sebagaimana yang Allah janjikan di An-Nisa 28, kita diberikan ada 5 janji. Dan janji ini Allah uraikan di surat At-Tolak surat 65. Di ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau kita mencapai derajat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa bertakwa padaku, aku bukakan jalan keluar baginya. Kalau kita ada kesulitan apapun, bentuknya seperti apapun, Allah yang membukakan jalan keluar. Ini ayat 2-nya. Di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan aku akan memberinya dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Dan semua kebutuhan dia, aku yang cukupi. Di ayat yang keempat, Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al min yusra. Semua urusannya dia, pekerjaannya, sawah ladangnya, perdagangannya, rumah tangganya, muamalahnya dimudahkan Allah. Di ayat yang kelima Allah janjikan, wa may yatawakkalullah yukaffir anhum min sayyi'atihi. Semua dosa dan kesalahannya ini dihapus. Asal kita mau berubah, asal kita mau berhijrah. Dan Ramadan momentum yang luar biasa untuk masalah perubahan. Kenapa? Kita banyak dibantu Allah di bulan Ramadan. Di mana Allah bantu kita? Saya ambil dari Sahih Muslim. Nomor hadis 1945. Dari Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin." Di bulan Ramadan ini setiap amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam, Allah berikan pahala tambahan 10 sampai 700. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini lemah. Sering salah, khilaf, lupa, alpa, ketidaktahuan ilmu, kekurangan ilmu. Sehingga amal buruk kita lebih banyak daripada amal kebaikan dan ibadah. Dibantu kita oleh Allah. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat dhifin. Satu saja amal kebaikan yang dilakukan anak cucu Adam ini, Allah siapkan balasannya 10 sampai 700. Jadi kalau kita biasa 27 berjamaah seperti ini, hari ini minimal 270. Apalagi kalau Allah berikan yang kalikan 700. Dan ini Allah berikan di bulan ini. Saya lanjutkan hadisnya. Saya ulang dari depan. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat dhifin. Setiap amal soleh, amal ibadah dan kebaikan anak cucu Adam
Allah siapkan pahala 10 sampai 700. Qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah ini datangnya. Qallallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ila saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih, yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Puasa itu milikku karena hambaku sabar menjaga hawa nafsu dan syahwatnya. Hambaku sabar tidak makan minum karenaku. Farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbi. Maka aku siapkan untuknya 2 kebahagiaan, saat dia berbuka dan saat nanti bertemu dengan aku, Rabb kalian. Masya Allah. Ini nikmat untuk orang yang berpuasa. Nilai sabar yang Allah katakan yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli saini. Dia sabar menjaga nafsu dan syahwatnya. Dia sabar tidak makan minum karenaku. Nilai sabar ini yang Allah janjikan di surat 39 Az-Zumar di ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka hamba-hambaku yang sabar tadi, aku siapkan pahala baginya tanpa batas. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan sampai gak puasa. Sayang. Karena apa? Karena Allah katakan innama yasabiruna ajruhum bighairi hisab. Amalan puasa Ramadan ini pahalanya tidak tertandingi dengan amalan yang lain. Kemudian amalan-amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar kita benar-benar memahami ilmunya? Mungkin kita pernah mendengar 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari neraka. Mungkin kita pernah dengar atau sering mendengar. Melalui sidang yang mulia ini, di materi khutbah saya hari ini, kewajiban saya meluruskan bahwa ini tidak pernah datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Entah siapa yang membuat. Ini yang benar. Saya ambil dari hadis An-Nasa'i, nomor hadis 2079. Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak, iftaradallahu alaikumus siyamahu, tuftahu fi abwabul jannah wa yu'laku fi abwabul jahim wa tughalu fi sayatin fihi lailatul khairu min alfi sahar man hurima khairaha khad hurima. Ini hadis aslinya. Telah datang pada kalian syahru itu bulan. Kalau hari yaum, al-yaum, telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh rahmat dan keberkahan. Jadi bukan di 10 hari pertama, tapi seluruh Ramadan ini rahmat dan keberkahan. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Bukan kias hadis ini. Kalau saja setan tidak dibelenggu Allah di bulan Ramadan, gak mampu kita menyelesaikan Ramadan dengan optimal. Kenapa? Sumpah setan begitu dahsyatnya. Itu pun dilakukan di depan Allah. Dan Allah bukukan di surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-16. Fabima aqwatani la'udana lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku ini sesat, aku akan menghadang semua hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Maka kita dibantu oleh Allah. Kalau setan gak dibelenggu, gak mampu kita menyelesaikan Ramadan. Gitu aja masih ada yang gak puasa di antara kita. Dan ketika ditanya gak puasa, jawabannya ngaco lagi. Iya mas, kena goda setan. Loh ini kalau setan bisa ngomong yang enak. Gak ada hubungan kita gak puasa dengan setan. Kita gak puasa di bulan Ramadan karena kita gak mampu menahan nafsu syahwat. Kita gak puasa karena kita gak mampu menahan tidak makan minum karena Allah. Gak ada hubungan dengan setan. Betul-betul kita dibantu Allah di bulan Ramadan. Fihi lailatul khairu min alfi syahr man hurima khairaha khad hurima. Dan di bulan ini ada satu malam yang punya nilai ibadah 1000 bulan. Man hurima khairaha khad hurima. Kalau kamu tidak menemukan malam ini, kamu rugi pahala 1000 bulan. Ini pun Rasulullah tidak ngarang. Hujahnya ada di surat 97 Al-Qadar, di ayat 2 dan 3. Wa ma adra kama lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Gugurlah yang mengatakan 10 hari pertama itu rahmat. Yang mengatakan 10 hari kedua ampunan. Ini hadis yang hak. Saya ambil dari Bukhari
Boleh di browsing nanti selesai Jumatan. Tadi An-Nasai 2079. Sekarang Bukhari 37. Browsing setelah kita sholat Jumat. Biar nanti kita tidak salah dalam memahami paradigma beribadah. Kalau keliru kita paradigma ibadah kita, keliru kita memahami ilmu, fa insyaallah amalan kita pun tidak akan pernah optimal dan sempurna. Karena Rasul bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Siapa melakukan amal yang tidak pernah datang dariku, sia-sia atau tertolak. Maka yang benar yang ditulis, yang disampaikan oleh Rasulullah dibukukan Imam Besar Bukhari, diletakkan pada Sahih Bukhari, oleh beliau ditaruh di nomor urutan 37. Man soma, qala Rasulullah SAW. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan dia mengharap pahala hanya datang dari Allah, semua dosanya diampuni. Qalu sahabat nanya, ya Rasulullah, aidun aqdamu indallah. Rasul, dosa yang mana yang diampuni oleh Allah? Yang besar atau yang kecil? Rasulnya kulluhu fa'abda. Semua. Ramadan ini menghapus dosa besar dan kecil. Cuman untuk dosa besar Allah memang minta syaratnya dan ketentuan yang berlaku, atau SKB kalau istilah kita dalam dunia ini. Dan syarat untuk dosa besar ini Allah letakkan di surat At-Tahrim, surat 66 di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarbukum yukafakum min sayiatikum yadkhulul jannata. Untuk dosa besar Allah minta dengan taubat. Dan taubat itu ada 4 hal. Karena Allah menyesali, berjanji tidak mengulang, dan sungguh-sungguh. Kalau dosa kecil otomatis Ramadan ini kita puasa, kita otomatis hapus. Tapi kalau yang besar Allah minta disertai taubat. Gugurlah yang mengatakan bahwa ampunan ada di 10 hari yang kedua. Karena Rasul mengatakan man soma Ramadan. Ramadan tidak ada kata asra yaumil. Tidak ada kata 10 hari kedua di sini. Yang menggugurkan tentang 10 hari terakhir adalah pembebasan api neraka. Hadisnya Tirmidzi. Nomor hadis 618. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW qol walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan, bukan 10 hari ketiga. Andai kata memang Rasul mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga, andai kata itu dari Rasulullah, mungkin saya orang pertama yang akan puasa tanggal 21 sampai akhir bulan. Kenapa? Saya akan milih yang pembebasan api neraka. Gak ikut rahmat, gak ikut ampunan, saya tak milih pembebasan. Gak dapat rahmat, gak penting. Yang penting pembebasan api neraka. Salah nanti kita dalam para penikmat ibadah. Maka saudara-saudara, di bulan Ramadan ini perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah. Selain puasa, yang kedua Allah minta adalah, saya ambil dari Bukhari nomor hadis 36. Mungkin saya agak panjang sedikit kali ini. Walaupun sini tertulis dengan tegas dari takmir, maksimum 20 menit. Ini sudah menit ke-15. Amalan yang kedua, saya ambil dari Bukhari nomor hadis 36. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malamnya, dan Ramadan ada sholat malam yang tidak ada di sholat bulan lain, dan itu tidak bisa digantikan. Tidak mungkin kita mengatakan, ya Allah saya kemarin Ramadan repot, saya sekarang mau tarawih sendiri di bulan Syawal, diketawain malaikat kita. Tidak ada itu. Tarawih tidak bisa digantikan di bulan yang lain. Dan siapa yang tarawih bersama imam sampai witirnya, maka diberi tambahan lagi oleh Allah pahala sholat sunat 1 malam penuh. Sedangkan kalau dia tidak mengikuti witirnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ini separuh malam. Namun jangan pernah kita mengatakan ilmu yang salah selama ini. Sering kita bilang atau mendengar, kalau sudah tarawih
dan sudah witir, tidak ada tahajud. Tidak ada ayat Allah yang libur Pak di Al-Quran. Yang Rasul katakan, saya ambil dari Sahih Muslim nomor hadis 1102. Itu Rasul mengatakan la witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bukan kalau sudah tarawih dan witir gak ada tahajud. Itu kita yang malas Pak, gak mau tahajud. Tidak ada ayat Allah libur di surat 17 Al-Isra ayat 79. Walaili fatahajat bihi nafilatalak absaka maqamam mahmuda. Masa libur ayat ini? Dan di sepertiga malam waktumu dirikan tahajud untuk tambahan bagimu. Semoga Allah akan mengangkat pada derajat yang mulia. Tidak ada libur Pak ayat Al-Quran. Yang Rasul katakan adalah la witroni fil lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan perlu saya luruskan pula masalah yang sering terjadi di masjid. Nih sabda Rasulullah SAW. Saya ambil Bukhari Muslim. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa man iqamata haqqul mu'min nitra ini. Haknya seorang mukmin di setiap harinya itu mendirikan witirnya. Wa man iqamatal wahidatan salasa khamsa sab'a wa tis'a fayaf'al kulluhu hada atasamu wahidatan lil salam. Yang artinya wajib dan haknya seorang mukmin dia mendirikan witirnya di setiap harinya. Barang siapa mau mendirikan 1 rakaat, 3, 5, 7, 9, silakan pilih. Kuluhu semuanya dalam 1 salam. Kalau kita witir 1 salam. Witir 3, 1 salam. Witir mau 5, 1 salam. Mau yang 7, 1 salam. Mau yang 9, 1 salam. Sering masih banyak saya jumpai. Dan saya pun harus mengatakan apa yang sebenarnya yang datang dari Rasul. Sering yang 3 itu 2 salam, kemudian 1 lagi. Itu di mana witirnya? Karena witir itu ganjil. Amalan yang keempat, Allah letakkan di surat Al-Baqarah 195. Anfiqu mimma razaqnakum wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkan sebagian hartamu ini. Apalagi Ramadan janji Allah tadi asru amsaliha ila sab'amiyah dhifin. Dilipatkan 10 sampai 700. Maka perbanyak infak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang kelima adalah Allah letakkan di surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uya ilaika minal kitab. Kita diminta untuk interaksi dengan Quran. Hatta salah sumangkuna fiha dengan 3 cara. Samina Quran, mendengar. Qiraatul Quran, memurajakan. Wa tadabburi minal Quran, dan ditadabburi. Bukan sekedar membaca. Membaca selesai kirim ke grup, selesai one day one juice. Bukan itu. Ramadan yang Allah minta utlu. Beda dengan ikrar. Kalau utlu itu ada 3 unsur. Pendengaran, muraja, dan mentadabburi. Semoga Allah berikan kita semua yang hadir beserta keluarga kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah. Diselesaikan kita nanti dengan amal soleh ibadah sesuai Quran dan Sunnah serta ijma ulama yang teruji oleh Allah sampai akhir Ramadan. Ditemukan Idul Fitri dan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya. Amin. Aku lupa lihada. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat Masjid An-Nur Prapenida Kulu rahimakumullah. Maka sebaik-baik kita di dalam mengisi amal, baik itu amal ibadah, amal soleh, amal jariah, hendaknya mencontoh Rasul. Kenapa? Allah punya janji yang sangat luar biasa. Diletakkan di surat Ali Imran, surat ketiga di ayat ke-21, ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba, apabila mereka benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, ingin bertemu denganku, ingin masuk surgaku, kata Allah, katakan pada mereka, fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berukhuwah, dalam bersyariah, dalam berakhlakul karimah, janji Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai dia, merahmati dia, dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Ini kunci kita bertemu Allah di surga. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, dan pertolongan Allah. Dan mari kita mohon pertolongan pada Allah agar kita senantiasa dijaga dari setiap amal soleh dan ibadah kita di atas Quran, Sunnah, dan ijma ulama yang diridhoi dan teruji, sehingga amalan kita menjadi amalan yang sholihah, maqbulah, mutaqabbalah. Dan kita bersolawat kepada Rasul tercinta Muhammad SAW. Manakala yang bersolawat Allah itu adalah kemuliaan bagi Rasulullah. Manakala yang bersolawat para malaikat, keberkahan bagi beliau. Sedangkan ketika kita yang bersolawat, hakikatnya hanya ucapan terima kasih kita pada beliau. Gak bisa membalas apapun kita. Bahkan kita membutuhkan syafaat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza ibadallah fastaghfirullah wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.